Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati dengan NPM 2421030064. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSc. Di sini saya akan menjelaskan hadis berdasarkan kuantitas rawi atau banyaknya perawi sebagai tugas UTS yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSc sebagai dosen pengampu ulumul hadis. Di sini saya akan membahas pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi. Hadis berdasarkan kuantitas rawi atau banyaknya perawi itu terbagi menjadi dua, ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan mustahil bila mereka, yaitu para perawi, akan berdusta atau berbohong. Hadis mutawatir memiliki tingkat keaslian yang tinggi dan dianggap sebagai sumber hukum yang kuat. Lalu, macam-macam hadis mutawatir ada terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada mutawatir lafzi, yaitu hadis yang maknanya sama yang diambil dari beberapa perawi, dua atau lebih dari dua perawi. Selanjutnya yang kedua adalah mutawatir maknani, yaitu hadis yang secara maknanya sama namun pelafalannya berbeda. Lalu berikutnya ada syarat-syarat hadis mutawatir. Para ulama menyebutkan bahwa hadis dapat disebut mutawatir jika memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan sanadnya, mulai dari sahabat, tabi'in, hingga generasi setelahnya. Lalu syarat-syarat dalam ketentuan hadis mutawatir yang kedua adalah jumlah perawinya cukup banyak sehingga mustahil menurut kebiasaan mereka bersepakat untuk berbohong. Lalu berikutnya konsistensi dalam isi riwayat atau matan yang sama dari semua perawi. Lalu berikutnya atau yang keempat adalah dasar periwayatan berdasarkan pendengaran dan penglihatan secara langsung, bukan dari dugaan atau kisah dari sepihak. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kategori hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad, beberapa macamnya adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang memiliki dua sanad dan tidak mencapai hadis mutawatir. Lalu yang kedua ada hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi di setiap tingkatan sanadnya. Lalu yang ketiga ada hadis gharib atau hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Lalu di sini ada penentuan hadis mutawatir dan hadis ahad. Penentuan hadis mutawatir dan hadis ahad dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor seperti yang akan saya sebutkan berikut. Dalam penentuan hadis mutawatir, yang pertama jumlah perawi yang banyak. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang lainnya sehingga tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Lalu ketentuan yang kedua adalah kesinambungan atau kebersambungan sanadnya. Sanad dalam hadis mutawatir harus bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga ke perawi terakhir. Yang ketiga, dilihat dari kualitas perawinya. Perawi hadis mutawatir harus adil dan dabit atau kuat ingatannya.
Yang keempat, tidak ada kecacatan dalam sanad. Sanad hadis mutawatir tidak boleh memiliki cacat seperti perawi yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya. Lalu bagaimana penentuan hadis ahad? Dalam penentuan hadis ahad, yang pertama, jumlah perawinya sedikit. Hadis ahad diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang, tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Lalu ketentuan yang kedua, kesinambungan sanad atau kebersambungan sanadnya. Sanad hadis ahad harus bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga ke perawi terakhir. Lalu yang ketiga, kualitas dilihat dari kualitas perawinya. Perawi hadis ahad harus adil dan kuat ingatannya, tetapi tidak harus mencapai tingkatan mutawatir. Lalu ketentuan yang keempat, penelitian sanad dan matanya. Ulama hadis melakukan analisis atau penelitian sanad dan matan untuk menentukan keabsahan, keaslian atau kebenaran hadis ahad. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan tadi, ulama hadis dapat menentukan apakah suatu hadis itu termasuk hadis mutawatir atau hadis ahad, dan serta dapat menilai keabsahan atau keasliannya atau kebenaran tentang kekuatan hukumnya. Lalu di sini dapat dilihat perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Dilihat dari jumlah perawinya. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang, sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang. Yang kedua, dilihat dari kekuatan hukumnya. Perbedaan dalam hadis mutawatir dan hadis ahad adalah hadis mutawatir memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, sedangkan hadis ahad memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah. Lalu yang ketiga, keaslian, dilihat dari keaslian hadisnya. Hadis mutawatir tidak dapat diragukan lagi keasliannya karena dia dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan hadis ahad dapat diragukan keasliannya jika tidak memenuhi kriteria yang ketat. Jadi jika hadis ahad itu bisa dikatakan lebih lemah. Dengan demikian, hadis mutawatir dan hadis ahad memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal definisi, kriteria, hingga kekuatan hukumnya serta keaslian atau keabsahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi hadis berdasarkan kuantitas perawinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.